Dentuman artileri belum reda ketika bendera merah putih berkibar di atas puing-puing kantor PBB yang luluh lantah. Suasana mencekam, penuh amarah dan luka. Dunia menyaksikan dengan tercengang. Indonesia, yang selama ini dikenal dengan sikap moderat dan netral dalam konflik internasional, kini mengambil sikap tegas dan penuh bara dendam. Semua bermula dari sebuah tragedi berdarah, malam kelabu saat Sersan Mayor Dwi Herlambang, salah satu anggota TNI dalam misi perdamaian PBB di Gaza, tewas dalam serangan udara yang secara misterius menghantam kompleks pasukan perdamaian. Investigasi awal dari tim teknis TNI menunjukkan bukti kuat bahwa serangan berasal dari drone tempur MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat, diluncurkan berdasarkan koordinat yang diberikan oleh intelijen Israel. Tragedi ini menjadi pemicu kemarahan besar. Panglima TNI, Jenderal Agus Prasetyo, dalam pernyataan resminya menyatakan, "Kami datang membawa misi damai. Tapi ketika pasukan kami dijadikan target, kami tak akan tinggal diam. Ini bukan sekadar pembunuhan, ini deklarasi permusuhan." Dalam waktu kurang dari 72 jam, pasukan elit TNI yang tergabung dalam Batalion Garuda 9, unit perdamaian yang ditingkatkan statusnya menjadi unit taktis tempur, memulai operasi ofensif terbatas. Operasi ini diberi nama Garuda Menggugat. Sasaran pertama, Pangkalan Taktis Israel Defense Forces, IDF, di Khan Yunis, yang terindikasi sebagai pusat pengintaian drone. Serangan dilakukan pada dini hari, dengan metode infiltrasi senyap yang dikenal oleh dunia intelijen sebagai spesialisasi Kopassus. Dalam waktu 2 jam, radar Israel lumpuh dan beberapa perwira intel tewas. Lebih mengejutkan lagi, seiring dengan aksi TNI, puluhan pasukan Hizbullah di Lebanon dan satuan rudal Iran ikut memberikan dukungan tidak langsung, menandakan adanya koordinasi taktis yang tidak biasa antara Indonesia dan kubu anti-Barat. Respon militer AS datang dalam bentuk tekanan diplomatik di Dewan Keamanan PBB. Namun ketika 2 helikopter Black Hawk AS yang tengah melakukan evakuasi dari jalur utara Gaza, ditembak jatuh oleh sistem anti-udara buatan PT Pindad yang dipasang diam-diam oleh TNI, situasi berubah drastis. Pentagon merilis pernyataan, "Kami tidak mengharapkan konfrontasi langsung dengan pasukan Indonesia. Namun kami tidak akan menoleransi agresi terhadap personel kami." Namun suara publik global memihak Indonesia. Tayangan drone yang memperlihatkan tentara TNI mengevakuasi anak-anak Gaza dari reruntuhan dan memblokir peluru tank Israel dengan kendaraan tempur Anoa milik mereka, viral di seluruh dunia. Dukungan datang dari Turki, Pakistan, hingga Afrika Selatan. Dunia sedang menyaksikan sebuah bab baru dalam geopolitik global. Indonesia, yang selama ini berada di pinggiran konflik besar, kini berdiri tegak di tengah pusaran, dengan kepala tinggi dan semangat tak tergoyahkan. TNI tidak mencari perang, tapi ketika baju damai mereka tercabik oleh rudal asing, mereka menjawab dengan keberanian seorang penjaga martabat. Aklama setelah serangan, tim Siber TNI bersama Badan Intelijen Negara, BIN, menganalisis jejak elektromagnetik dan pola lintasan drone. Mereka mengidentifikasi MQ-9 Reaper milik Angkatan Udara Amerika Serikat digunakan dalam operasi gabungan dengan intelijen IDF. Lebih mengejutkan, koordinat target ternyata dikirim oleh Satuan Intelijen Israel Unit 8200 melalui sistem pertukaran data satelit militer yang seharusnya hanya digunakan untuk target milisi bersenjata. Tidak ada milisi, tidak ada pejuang Hamas. Yang ada hanya pasukan PBB dan TNI menjadi korban salah sasaran, atau mungkin justru dijadikan target uji nyali. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memanggil sidang darurat di Cilangkap. Dalam ruang rapat yang hening dia hanya mengatakan, "Jika kita diam, maka darah anak bangsa itu tak ada harganya. Maka biarlah dunia tahu, Garuda tidak tunduk ketika diinjak." Operasi Garuda Menggugat pun dirancang. Ini bukan invasi, bukan juga aksi balas dendam brutal, tapi operasi multidimensi, intelijen, sabotase, perlindungan sipil, dan infiltrasi militer terbatas, disesuaikan dengan mandat PBB, tapi ditafsirkan secara proaktif. Pada malam kelima setelah kematian Dwi Herlambang, TNI meluncurkan operasi infiltrasi ke markas unit 8200 IDF di selatan Gaza. 3 tim Kopassus menyusup melalui reruntuhan saluran irigasi, melumpuhkan sistem radar dan komunikasi, dan meninggalkan pesan. Bendera Indonesia tertancap di dinding logistik digital Israel. Di waktu yang hampir bersamaan, sistem pertahanan anti-udara ringan buatan Pindad menjatuhkan 2 helikopter RAF yang sedang mengangkut logistik ke pos militer Israel. Langit Gaza berubah menjadi arena duel cyber dan drone. TNI menggunakan algoritma AI lokal untuk mengelabui sistem navigasi Israel. Drone buatan Indonesia melakukan patroli pengintaian
dan misi sabotase titik vital tanpa menimbulkan korban sipil. Di sisi lain, Israel frustrasi. Mereka tidak menyangka bahwa unit dari negara Asia Tenggara yang selama ini dianggap pasif, ternyata memiliki kecerdasan tempur urban tingkat tinggi. AS mulai memasukkan Indonesia ke dalam daftar pemantauan ancaman militer non-konvensional. CIA menggelar rapat darurat dan mulai mengarahkan operasi rahasia untuk menyusup ke jaringan logistik Garuda 9. Namun semua rencana itu dibocorkan oleh Satuan Siber BIN yang menyadap komunikasi satelit Amerika di Yordania. Sebagai klimaks, Indonesia merancang operasi balas kebangsaan. Sasaran, sistem pusat kendali drone milik Amerika Serikat yang berada di kapal induk USS Truman di Mediterania Timur. Operasi dilakukan dengan kerjasama Turki dan kapal pengintai Rusia yang sengaja tidak sengaja memberikan informasi gelombang elektromagnetik kapal induk. TNI mengaktifkan drone pengganggu sinyal, mengacaukan navigasi sistem tempur HIMARS dan mengirim sinyal interferensi ke pusat kendali. Sistem drone AS menjadi lumpuh selama 5 jam. Itu cukup waktu bagi tim Garuda 9 untuk mengevakuasi ratusan warga Gaza yang terkepung dan menutup total jalur infiltrasi Israel di sektor timur. Sementara konflik militer mereda secara terbuka, perang justru meluas ke domain digital. Beberapa bank nasional Indonesia mengalami serangan siber besar-besaran. Lalu lintas perbankan terganggu, data pelanggan bocor di forum gelap. BIN mengaktifkan protokol Merpati Putih, sistem pertahanan digital nasional yang bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN. Balasan pun diluncurkan, counter hack terhadap sistem kontrol satelit komunikasi militer Amerika di Djibouti. Hasilnya mengejutkan. Selama 2 jam penuh, militer ARISC kehilangan sinyal kendali drone di kawasan Afrika Timur dan Laut Tengah. Pentagon terpaksa mengakui kepada NATO bahwa pihak ketiga non-NATO telah menguasai jalur komunikasi taktis. Dunia mulai panik. Indonesia tidak menyerang, tapi kekuatan sibernya kini tak bisa diremehkan lagi. Merasa tekanan terlalu besar, IS diam-diam mengirim utusan ke Jakarta. Mantan Jenderal Bintang 4, kini diplomat James Cartwright, bertemu dengan Presiden Indonesia. Cartwright membawa tawaran, normalisasi, dukungan militer terbatas, dan permintaan agar Indonesia menarik mundur Task Force Garuda 9 dari Gaza. Tapi Presiden Indonesia menolak. Dalam pertemuan yang bocor ke media, Presiden berkata, "Kami tidak bisa mundur sebelum pelaku pembunuhan Sersan Dwi Herlambang diadili. Bukan sekadar pernyataan tapi tindakan. Jika tidak, biarkan sejarah mencatat bahwa Indonesia tidak tunduk bahkan saat tekanan datang dari langit dan laut."